Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nawaina ala man awasanihun wa nawaitu man awana qara kitab arba'in nawawi wa nawaitu man awa Yahya bin Syarifuddin an-Nawawi al-Shabih wa furuihi wa anwarihi wa ba'ala barakatihi fid din wa dunya wal akhirah anna Allah yatawassau bir rahmah wal maghfirah anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa bi'ala barakatihim fid din wa dunya wal akhirah Allahumma fi niyatina fi niyatihim amalana fi amalihim wa ahlakana fi ahlakihim ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khawdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي الآية أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa min barakatihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, bisa berjumpa kembali di kajian kitab Arba'in Nawawi di hari Rabu terakhir sebelum Lebaran. Semoga di lain hari bisa berjumpa kembali, mengkaji kembali kitab Arba'in Nawawi ini sampai selesai. Amin Allahumma amin. Tidak terasa kata-kata yang terulang, tidak terasa. Baru saja kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Sebentar lagi kita akan mengatakan muwadda ya Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan. Maka setiap tahun terulang seperti itu lagi. Kata-kata yang terucap kita tidak terasa sudah di akhir Ramadan. Seperti hanya umur kita, tidak terasa umur kita semakin bertambah. Sebentar lagi tidak terasa sudah tua, sebentar lagi akan kedatangan tamu yang ditunggu, yaitu ajal. Maka kata tidak terasa itu jangan sampai terulang. Kita tidak mempunyai bekal apa-apa. Kalau kita di bulan Ramadan, kalau umur tidak terasa, kita tidak mempunyai amal soleh untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan, jangan sampai
kata itu tidak terasa sudah di akhir Ramadan, kita belum beribadah semaksimal mungkin memuliakan daripada bulan Ramadan. Kita tidak mendapatkan apa-apa daripada fadilah, keutamaan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita keluar daripada bulan suci Ramadan tanpa membawa rahmah, maghfirah, dan isku minan nar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di malam akhir 10 Ramadan kita sia-siakan, kita tidak dipertemukan dengan malam, yaitu malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, malam yang lebih mulia, lebih baik daripada seribu bulan. Maka kalau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu mengencangkan ikat perutnya. Artinya apa? Rasulullah di 10 terakhir semakin semangat, semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalik dengan kita nih, kalau di 10 terakhir apalagi menjelang hari raya, kita sibuk dengan persiapan untuk hari raya, pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi tidak, sholat tarawih dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik, kebalik dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir Ramadan ini kita semakin tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu an al-haditsus sabi' wal 'ishruna anin Nawas bin Sa'man radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsi wa karihta ayat qali alaihi an-nasu, rawahu Muslim. Wa an Bisa bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala jita tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu wal ma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadisul hasan rawainahu fi musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi' wal 'ishruna. Hadis yang ke 27, melanjutkan kemarin. Kalau kita lihat kitab ini namanya Arba'in Nawawi, artinya 40 hadis pilihan. Tapi hadis ke-27 ini ada 2 hadis. Berarti kalau di total enggak 40 hadis ya. 41 hadis nih. Tapi ini sama, mungkin artinya sama, maka Imam Nawawi ini digandengkan menjadi satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasi ibni Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-birru husnul khulqi
wal ismu ma haka fi nafsik wa karita ayatul ali an-nasu rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sa'man radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-birru husnul khuluq. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru husnul khuluq. Sebaik-baik perbuatan adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Nah, kalau orang mengatakan ada akhlakul karimah, ada yang mengatakan sopan santun, ada yang mengatakan toto kromo, ada yang mengatakan unggah ungguh, andap asor, dan sebagainya. Nah, itu namanya husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Nah, al-birru ini, kebaikan ini, ya maknanya luas. Kalau kita melihat dalam Al-Quran itu kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sama-sama menggunakan kata al-birru. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, kebaikan dalam berinfak, dalam bersedekah. Birru aba'ukum tabirru abna'akum, kebaikan untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau disebut dengan birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini al-birru husnul khuluq, sebaik-baik perbuatan adalah perilaku yang baik. Husnul khuluq, sopan santun, atau tata krama, akhlakul karimah. Nah, kalau saya memaknai bahwa arti dari husnul khuluq ini atau akhlak, perilaku itu harus hablum minan nas wa hablum minallah. Jangan sampai kita menjaga hubungan baik dengan Allah tapi tidak menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Itu namanya tidak husnul khuluq atau akhlakul karimah. Bisa dipahami ini. Jadi husnul khuluq itu jangan hanya dimaknai hubungan baik dengan Allah saja, tapi kadang kan ada orang ibadahnya sregep tapi sama orang kurang baik, sama orang jahat, sama orang tidak mau tegur sapa, sama orang menggosip dan lain sebagainya. Maka itu tidak bisa dikatakan husnul khuluq, orang yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, karena hubungan dengan manusia kurang baik. Husnul khuluq itu baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Artinya kalau kita dibahasakan husnul khuluq itu baik menurut diri kita, juga baik menurut orang lain. Kadang membawa kebaikan buat diri kita tapi tidak baik menurut orang lain, tidak membawa kebaikan untuk orang lain, maka itu tidak bisa dikatakan dengan husnul khuluq atau akhlakul karimah. Karena akhlak ini sangat penting, Bapak Ibu. Akhlak, perilaku seseorang itu sangat penting. Kalau kita melihat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tugas daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di bumi ini untuk apa? Makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Nah,
Maka akhlak ini sangat penting bagi kita, baik buat diri kita juga baik buat orang lain. Jangan sampai baik buat kita tapi tidak baik buat orang lain. Itu namanya bukan husnul khuluq atau akhlakul karimah. Kita meniru daripada apa yang dicontohkan, apa yang menjadi suri tauladan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Nabi Muhammad harus meniru apa yang menjadi akhlak perilaku baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah bagaimana? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah itu bagaimana? Karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya ya seperti halnya apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu Al-Quran berjalan, Rasulullah itu Al-Quran berjalan, artinya apa? Karena semua akhlak perilaku Rasulullah itu sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Itu tenang Pak. Kalau Syaibul Maulid mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlak perilakunya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Tidak berucap, tidak berkata, tidak berperilaku, berbuat kecuali yang baik. Itu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita meniru daripada husnul khuluq baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami nggih, husnul khuluq nggih, akhlak perilaku yang baik, baik dengan Allah, baik kepada sesama manusia, baik buat diri kita juga baik buat orang lain. Itu namanya akhlakul karimah. Kalau baik buat diri kita tapi tidak baik buat orang lain, maka itu tidak bisa disebut dengan husnul khuluq atau disebut dengan akhlak al-karimah. Kalau kita mengkaji akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, kalau dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang bagus. Mungkin sampai saat ini belum selesai. Contoh-contoh akhlak perilaku Rasulullah, bagaimana Rasulullah dijahati, sudah berbuat baik tapi dijahati, sudah mengajak kebaikan tapi Rasulullah dilempari batu, dikirimi kotoran. Kira-kira kalau kita bagaimana, sanggup? Pak Raffi contoh ini Pak RT. Pak RT sudah baik dengan warganya. Wah, kalau mau lebaran dikasih bingkisan, amin Allahumma amin, sama jamaah dikasih ini. Tapi jamaah itu masih nyalah-nyalahnya Pak Raffi. Pak Raffi disalahi, mobil bani digembesi, disalahi apa? Kira-kira Pak Raffi marah boleh kira-kira? Marah. Nah Rasulullah enggak, Rasulullah enggak. Maka kalau kita menceritakan akhlak Rasulullah itu sampai malam habis. Kalau Rasulullah diundang orang nggak punya itu datangnya duluan. Kalau kita kan enggak. Kalau dikasih makan Rasulullah itu pasti dibagikan ke para sahabatnya. Kalau kita enggak makan yang enak kita habiskan, makan yang enak kita kasihkan ke jamaah, kan seperti itu. Kalau Rasulullah enggak makan yang enggak enak dihabiskan ke Rasulullah. Ketika itu Rasulullah diundang orang miskin, dikasih anggur, dimakan sendiri. Maka sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biasanya makanan engkau bagikan kepada kami, tapi kenapa anggur yang tadi diangkat engkau habiskan ya Rasulullah? Rasulullah itu tidak mau menyakiti hati orang yang diundang. Kenapa? Karena anggurnya itu
pecut banget. Kalau dikasihkan sahabat, kira-kira sahabat gimana? Wah, ini enggak niat nih ngundang Rasulullah, ngasih makanan yang pecut, enggak enak dan sebagainya. Nah, Rasulullah itu menghindari seperti itu. Lah, itu suri tauladan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan husnul khuluq. Ya, banyaklah kalau cerita-cerita kita menceritakan akhlaknya Rasulullah, semalam nggak selesai. Ya. Wal ismu ma haka fi nafsi. Maka sedikit-sedikit kita meniru daripada akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu dipandang itu dari bagaimana perilakunya. Orang dipandang oleh orang lain itu bagaimana perilakunya, akhlak, sopan santunnya. Kalau mohon maaf, kalau ada orang kaya tapi tidak punya akhlak, kira-kira disegani? Kira-kira disegani? Tidak disegani. Wah, sombong, wah kematian, yang lain dan lain sebagainya. Banyak. Wal ismu ma haka fi nafsik wa karita yatlu alaihi an-nas. Ada baik, tentu ada jelek. Kalau saya tadi contohkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ismi ini bisa bermakna dosa. Dosa wal ismi ma haka fi nafsik. Bekas atau dosa, maksiat, ciri-ciri yang kita lakukan itu apa? Mahaka fi nafsik. Wa karika ayatul alaihi an-nasu. Ciri yang pertama, ketika kita melakukan dosa atau kemaksiatan itu, hati itu menolak. Hati itu apa? Menolak. Wal ismu mahaka fi nafsik. Nafsik itu artinya itu kalau secara bahasa artinya jiwa, tapi kalau ini diartikan hati. Hati kita itu menolak. Kalau orang itu pasti, saya yakin setiap orang itu punya fitrah atau punya hati nurani. Punya hati nurani. Setiap orang, saya yakin, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana ini bernilai ibadah, ini bernilai dosa. Saya yakin semua orang tahu, tapi orang itu terbujuk yang namanya nafsu. Hati nuraninya itu baik, hati nuraninya itu ngejak kebaikan, tapi kalah dengan apa? Nafsu. Maka bagaimana ciri-cirinya hati nurani kita itu? Menolak dalam kemaksiatan. Terus wakari ta'ayat ali an-nasu. Yang kedua, benci ketika orang lain itu melihat kita melakukan perbuatan tersebut, itu dinilai dosa. Contoh, kalau Pak Raffi, mohon maaf, ini hanya sekedar contoh Pak Raffi, karena saya yang akrab sama Pak Raffi, berarti Pak Raffi ya. Pak Raffi itu Pak RT. Pak RT ada bantuan mungkin dari desa dan sebagainya, mungkin bantuan uang atau apa. Ketika saya tahu Pak Raffi itu kok memotong atau mengurangi sedikit apa, lah kok saya tahu Pak Raffi itu gedeng sengit benci dengan orang itu, kok tahu perilaku yang dilakukan, maka itu bernilai dosa. Kebanyakan kan itu, ketika kita melakukan maksiat, orang lain tahu, kita kan benci loh. Nah itu bernilai dosa. Maka wakari ta'yid alaihi an-nasu, dilihat oleh orang lain. An-nasu di sini bimana adalah
bisa dikatakan orang soleh, orang baik. Nah, kadang ada sama-sama, sama-sama dilihat orang tapi tidak benci. Contoh, ada dua orang sama-sama pergi ke karaoke atau minum minuman keras. Itu dilihat temannya ketika minum, malu nggak Pak? Kira-kira Pak? Nggak malu, karena sama-sama hobi karaoke, sama-sama hobi judi, nggak malu. Maka an-nasu ini bimana orang baik atau orang soleh, bisa difahami nih Pak. Kalau dilihat dari segi bahasa, ketika dilihat orang lain, maka kita muncul rasa benci. Kadang kita pergi bareng berdua, pergi bareng karaoke atau judi, kan dilihat sama orang lain, kita merasa benci enggak sama orang tersebut? Kan enggak, Pak. Maka an-nasu ini diartikan adalah orang baik atau orang soleh. Ketika kita dilihat orang tersebut, maka kita muncul rasa benci, rasa sengit. Bisa difahami. Contoh tadi tak contohkan, ketika ada sama-sama orang pergi ke karaoke, dilihat tapi tidak ada rasa sengit. Padahal sama-sama kalau dimaknai an-nasu itu manusia, tidak masuk. Maka an-nasu ini dimakna manusia yang baik atau manusia soleh, yang ketika kita dilihat orang tersebut, maka kita muncul rasa benci. Rasa benci ketika Pak Raffi contoh tadi tak contohkan, ada yang tahu melihat mengambil hak orang lain, tadi ada bantuan dan sebagainya, maka itu ciri-ciri daripada ismu, dosa. Wa awwa Bishr bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Dari Wa Bishr bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala qala ataitu Rasulullah, Wa Bishr bin Ma'bad ini datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Wa Bishr ini datang kepada Rasulullah belum menanyakan apa yang menjadi tujuan daripada sahabat Wa Bishr. Rasulullah sudah mengatakan ji'ta tas'alu 'anil birri. Kamu datang ini menanyakan hal kebaikan. Itu Rasulullah. Salah satu mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum orang mengatakan, Rasulullah sudah tahu apa yang mau dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW. Ini Rasulullah. Jangan samakan sama dukun. Kalau jangan pergi ke dukun, biasanya kan sudah seakan-akan sudah tahu ya Pak, kamu mau ini itu pakainya kode jin atau Allah alam. Tapi Rasulullah enggak. Jangan samakan, wah ini berarti Rasulullah dukun ini, harus ngerti sih sebelum apa yang disampaikan. Bukan, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Kamu datang ini ingin menanyakan hal kebaikan. Qultu na'am. Maka sahabat Wa Bishr mengatakan na'am, iya ya Rasulullah. Qala istafti qalbaka al-birri matma'anna ilaihi an-nafsu wal ma'anna ilaihi al-qalbu. Ciri-ciri kebaikan itu tanyakan kepada dirimu sendiri. Rasulullah mengatakan istaftikal baka al-birru matma'anna ilaihi an-nafsu. Kalau engkau mau menanyakan hal kebaikan, tanyakan kepada dirimu sendiri terlebih dahulu. Maka saya sampaikan tadi, yang dimaksud diri kita ini adalah hati nurani, hati yang belum tercampur dengan an-nafsu al-ammarati bisu, nafsu yang mengajak ke dalam kejahatan.
Kemarin apa? Ya Allah. Nah, ini belum selesai. Nafsu, ciri-cirinya sebenarnya. Jadi ciri-ciri kebaikan itu adalah suruh menanyakan kepada diri sendiri. Kalau diri itu walmaan ilal qalbu, hati itu terasa tenang, anteng, maka itu ciri-ciri kebaikan. Semoga hati kita menjadi hati yang tatmainnul qulub, hati yang tenang, hati yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang mengajak dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Sekian demikian, apabila ada tutur kata kami yang berkenan selama bulan Ramadan ini, kajian kitab, mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Semoga kita bisa dipertemukan di tahun-tahun yang akan datang, dari yang akan datang dengan kesempatan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin.